Ya. Baik, saya Ples Tejuari, saya pelatih di SSB Mansinam Manokwari. SSB Mansinam Manokwari ini dia berdiri sejak 2004, Februari 2004. Kita eksis di Manokwari cukup lama dan banyak pemain yang sudah bisa kita hasilkan, dan salah satunya adalah Fajar Fatur Rahman. Fajar Fatur Rahman dia mulai dari ketika dia sudah masuk SMP, dia sudah masuk dengan bergabung dengan kita dari saya kurang tahu pasti tahunnya, tapi sampai dengan 2019 itu baru dia terpisah ketika dia masuk ke SMA. Dia begitu masuk SMA, jadi kurang lebih dia 3 tahun kalau kita hitung ke belakang, mungkin sekitar 2015 atau 2016 dia sudah masuk di SSB Mansinam. Jadi kurang lebih 3 tahun kita bersama-sama, dan banyak hal yang dia berikan buat SSB Mansinam. Ada kita juara di LM, kita juara 1, kemudian juga kita Suratin U17 itu kita juara 1 untuk mewakili Papua Barat di tahun 2017. Sebelum dia berangkat dia masuk ke dia pindah atau dia setelah lulus SMP masuk ke SMA tahun 2019 itu. Jadi Fajar ketika lulus SMA dan dia harus masuk SMA dan dia harus pindah ke luar Papua. Sebelumnya kita ikut Liga Pendidikan di Surabaya atau di tepatnya di Sidoarjo. Kita memang tidak, ya 2019 kita memang tidak lolos, tapi tim yang menjadi juara waktu itu Asad, mereka mewakili Provinsi Bandung. Kita bertemu di awal pertandingan. Kita memang tidak, ya Asad, kita memang draw main waktu itu, tapi mereka melihat kita punya salah satu pemain yang luar biasa waktu itu, namanya Irianto Wandi, anak Wamena. Mereka tertarik dengan dia, dan ketika Asad juara, Asad ini dia sudah punya kerangka tim, dan salah satunya mereka memanggil Irianto Wandi ini dari SSB Mansinam juga untuk dia memperkuat Asad untuk mewakili Indonesia ke Gothia Cup di Cina. Kemudian ketika Irianto ini masuk di dalam kerangka timnya Asad, saya sebagai pelatihnya Irianto di Mansinam dipanggil untuk menjadi asisten. Kebetulan yang pelatih di Asad itu ya teman kita main dulu waktu Liga Indonesia, Encang Ibrahim. Dia panggil saya, coach, kita temani saya untuk kita buat tim ini mewakili Indonesia ke ini. Dan kebetulan ya Irianto Wandi ikut dalam skuad itu, dan kita pergi ke Cina dan kita juara 3. Ketika juara 3 kita pulang, Irianto Wandi ini langsung sama Asad ini mereka merekrut dia untuk, ketika itu dia juga sudah lulus sama-sama dengan Fajar di Manokwari. Dia langsung lanjut SMA di Purwakarta. Jadi dia dipindahkan di sana, sementara Fajar di Manokwari ini dia lulus SMP, dia mau ke Pati, akademi di Pati. Ketika dia mempersiapkan diri, dan Irianto ini sudah di Purwakarta, dia saat itu sekitar 2 atau 3 minggu dia ikut kompetisi ini, dan dia sedang top skor waktu itu, liga top skor di Purwakarta. Dia top skor, tapi setelah 3 minggu dia berada di sana, dia merasa asing karena ya mungkin di sana karena mereka yang bersama-sama dengan dia, mereka pakai, pada intinya mereka semua orang Sunda, bahasanya bahasa Sunda sehari-harian. Jadi dia tidak merasa sendiri, asing gitu. Jadi dia telepon saya sebagai pelatih, dia bilang, "Kakak, saya mau pulang." Saya bilang, "Kenapa kau pulang?" Saya tidak bisa karena dorong ini bicara semua di sini nih bahasa Sunda, saya merasa asing, jadi saya rasa tidak cocok di sini. Jadi saya pikir, wah ini kesempatan di sana, kau bisa kompetisi, kau punya masa depan pasti akan dengan sendiri kelihatan di sana. Kalau di sini ya hanya begitu-begitu saja. Akhirnya saya pikir, kebetulan Pak Fajar ini waktu itu kita lagi kompetisi ROM Cup, dia juga sedang main, dan dia sudah sampaikan ke saya bahwa dia mau ke Pati. Dia nanti masuk di akademi Pati, dan kalau di Pati mereka tuh biayanya orang tua yang bayar setiap bulan tuh antara 4 sampai 6 juta. Jadi dia punya bapak dan mama harus kirim uang ke dia untuk bayar itu per bulannya. Kemudian ketika Irianto sampaikan ke saya bahwa dia mau pulang, saya coba pakai alasan ini untuk supaya Yanto ada teman
Fajar ini menemani Yanto di sana. Nah, makanya ketika Yanto kasih tahu sama manajemennya Asad di sana bahwa dia mau pulang, kita ini komunikasi dengan pengurus Asad. Jadi saya bilang begini, kalau mau supaya Yanto bisa bertahan di sana, Yanto dia harus punya teman, supaya dia bisa ada teman sehari-harian untuk bicara gitu, sharing dan lain-lain. Tapi mereka di sana kebetulan sudah tutup, sekolah itu sudah tutup. Dan anak-anak yang sudah masuk itu sudah pas sekolahnya untuk satu kelas. Kebetulan mereka punya pengurus, salah satunya ada Bupati Purwakarta itu Dede Yusuf. Ketika mereka mendiskusikan itu dengan Pak Dede Yusuf sebagai bupati, dia mengeluarkan rekomendasi buat Fajar untuk tetap dia diberikan satu kursi untuk dia bisa sekolah di sana. Akhirnya dengan rekomendasi dari bupati itulah Fajar yang tadinya mau ke Pati, yang seharusnya dia kasih keluar biaya 1 bulan 6 juta, dia ke sana gratis, dia sekolah di sana. Nah, saya waktu itu saya cuma berpikir bahwa dia ke sana supaya Yanto ini punya teman, karena Yanto ini yang lebih bagus dibanding Fajar. Nah, tetapi ketika Fajar ke sana, justru Fajar yang baru 1 tahun apa 2 tahun, dia baru masuk 2017, 2018 dia bisa masuk di timnas Fahri, mereka juara di AFF di Surabaya. Waktu itu AFF 18 kalau tidak salah. Dan final dengan Thailand, dan Fajar justru yang saya justru berpikir kenapa sampai Fajar yang naik, padahal saya merasa bahwa Fajar kesana ini seharusnya dia cuma menemani Irianto, tapi justru terbalik, Yanto biasa-biasa, Fajar yang menanjak. Nah, jadi seperti itu. Tapi komunikasi antara saya dengan Yanto sama Fajar ini tetap jalan terus. Ketika saya di Bandung, ketika saya di Jakarta, kita jalan terus sampai dengan saya bawa tim ke Portugal. Kita itu 2019 IBR Cup di sana dan kita juara 3. Ketika pulang ada teman-teman di sana juga ada Coach Bima, kemudian Coach Ponario Astaman dan Kurniawan. Mereka, Pres bagaimana? Fajar ini bagus, luar biasa. Bilang saya sebatas saya sampai di mana. Selanjutnya kalian yang punya daerah yang lebih jangkauan yang lebih besar karena kamu di pusat, kamu di Jakarta, silakan kamu pantau dan kamu ya ini bagus. Nah, ketika itulah ketika ada kesempatan, ketika mereka kemarin kompetisi dengan tim dari Spanyol, saya Atletico Madrid, terus ada berapa tim yang dia kan salah satunya bikin gol juga. Jadi dia setiap diberikan kesempatan untuk main, dia pasti bikin gol. Ya, salah satunya dengan Pak Indra Safri. Setiap memberikan kesempatan kepada dia, setiap kesempatan itu dia manfaatkan untuk bahwa dia mampu, dia bisa, dia punya kualitas untuk masuk di tim squad tim yang ditangani oleh siapapun. Nah, itu yang kelebihan dari si Fajar, karena saya lihat itu juga waktu di Mansinam. Setiap saya berikan kesempatan dia menunjukkan. Nah, salah satunya waktu lawan Asad itu. Asad punya gelandang kiri yang luar biasa. Ketika dia dijaga sama Fajar, justru dia tidak berkembang. Nah, itu yang kepercayaan yang luar biasa yang bisa dibuktikan oleh seorang Fajar, dan saya pikir dia punya masa depan yang masih panjang karena dia baru 21 tahun. Mungkin dari sini juga lewat kesempatan ini saya mau sampaikan untuk seorang Fajar, untuk dia harus tekun, taat, dan dia harus menjadi orang yang rendah diri seperti yang saat ini. Jangan dia rubah segala sesuatu, tapi dia tetap dengan itu dan dia fokus terus supaya dia bisa membawa nama baik secara khusus Manokwari, tapi juga Papua Barat. Tapi juga dia bisa menjadi contoh teladan buat baik kita di Manokwari, SSB seluruh Manokwari, tapi juga seluruh Papua Barat, bahkan seluruh Indonesia, bahwa teladan yang baik, segala sesuatu yang bisa dicontohkan ketika dia diberikan kesempatan, dia memberikan itu akan menjadi motivasi buat semua anak-anak muda, secara khusus mereka yang di bawah usia muda, usia dini, supaya mereka bisa berkembang. Ketika mereka punya talenta itu bisa mereka ekspektasikan di setiap kesempatan atau di dalam lapangan, seperti itu. Dia tidak pernah tidak latihan. Ketika saya sampaikan kita punya schedule atau latihan, entah itu 1 bulan, entah satu minggu, dia selalu hadir. Padahal dia punya jarak rumah dengan lapangan itu cukup jauh, ada sekitar 4-5 kilo, karena ya kalau dari Lembah Hijau sampai di Korem ya sekitar itu. Tapi dia tidak pernah tidak latihan, dia pasti latihan, dia pasti datang. Bahkan ketika kita latihan fisik sampai di Amban Pantai, atau kita pergi latihan di Sogun, di Bukit, dia pasti datang, dia tukun, dia setia, dan setiap latihan dia maksimal sampai selesai. Itu yang saya lihat bahwa anak ini dia luar biasa, yang tadinya saya tidak melihat bahwa dia ini lebih daripada si Yanto, tapi dia bisa melakukan itu karena dia punya kesetiaan, ketaatan, sehingga dia bisa mendapat hasil. Karena pepatah yang
secara olahraga tidak ada prestasi tanpa latihan. Itu yang dia lakukan. Jadi saya selalu memberikan mereka motivasi, kalau kau latihan, atau jangan kau latihan, kau datang ke lapangan, pasti nanti kau akan berhasil, nanti kau bisa. Segala yang kau lihat di lapangan pasti nanti kau bisa. Segala yang dilatih sama pelatih pasti nanti kau bisa. Yang penting kau datang. Tapi kalau kau tidak pernah datang ke lapangan dan kau tidak dengar dan kau tidak dilatih, kau pasti tidak bisa. Seperti itu.